Nama saya Yohana Francisca Erita, SDM PKH Kecamatan Letumbusu, Kilisoke, Kabupaten Inde. Permasalahan stunting tidak hanya dipicu oleh kurangnya asupan nutrisi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh masalah kebersihan diri dan lingkungan. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mencuci tangan dengan benar akan berpengaruh pada ibu hamil dan tumbuh kembang anak, sehingga mengakibatkan mereka rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Terkait dengan hal tersebut, praktik baik mencuci tangan pakai sabun harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam rangka pencegahan stunting. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi, baik. Stunting, no, no, no. Baik, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, sebagai orang beriman, patutlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Sebelum lanjut dengan materi hari ini, ibu-ibu saya ingin tahu, masih ingat dengan materi kita kali lalu? Oke, masih tentang apa? Cara mencuci tangan. Oke, baik. Ibu-ibu ada yang bawa tabel janji diri? Oke, ada semuanya bawa. Terima kasih banyak. Sudah laksanakan tabel janji dirinya? Sudah, oke. Terima kasih banyak. Ada masalah atau kendala yang dihadapi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti ibu-ibu sudah paham. Terima kasih banyak. Itu berarti ibu-ibu sudah melaksanakannya di rumah bersama dengan anggota keluarga. Oke, kita lanjut materi kita hari ini adalah praktik baik mencuci tangan pakai sabun. Oke, sekarang kita bagi dalam dua kelompok. Masing-masing kelompok mencatatnya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, hal-hal apa saja yang membuat Bapak Ibu sulit untuk mencuci tangan pakai sabun? Hal-hal apa yang membuat Bapak Ibu sulit untuk mencuci tangan pakai sabun? Terus yang kedua, hal-hal apa saja yang memudahkan Bapak Ibu mencuci tangan pakai sabun? Ya, silakan tuliskan dan nanti dibacakan. Baik, terima kasih. Sekarang kelompok 1. Oke, bacakan hasilnya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi hal-hal yang sering Bapak Ibu temukan atau yang selama ini Bapak Ibu alami di rumah, seperti jawaban ibu-ibu tadi, yang menjadi sulit karena malas tahu atau menganggap bukan suatu kewajiban atau kurangnya kesadaran dari diri sendiri akan pentingnya mencuci tangan. Terus yang kedua yang memudahkan itu, sebenarnya itu mudah sekali untuk kita lakukan karena di sekitar kita, di rumah kita tersedia air bersih, sabun juga ada. Jadi harapan kami semoga bisa dilakukan itu di rumah masing-masing bersama anggota keluarga lainnya. Oke, ibu-ibu, saya ingin bertanya, apa yang menjadi kebiasaan ibu-ibu dan anggota keluarga untuk membersihkan diri? Kebiasaan di rumah yang sering kita lakukan untuk membersihkan diri. Ya, apa? Oke, baik. Yang pertama, sepulang dari kebun. Ya, sebagai petani, pasti setiap hari-hari kita ke kebun. Jadi kalau pulang dari kebun, kita harus membersihkan diri dulu, ya, mandi. Oke. Yang kedua apa? Oke, yang kedua biasanya sepulang dari tempat orang meninggal. Oke, itu baik. Terima kasih ibu-ibu ya. Ibu-ibu pernah membuat sendiri wadah untuk mencuci tangan? Pernah? Oke, pernah. Bisa ceritakan sedikit prosesnya? Oke. Bagaimana? Oke, dibuat dari ember bekas. Oke, dibuat lubang, terus
dipasang keran dan bisa digunakan sebagai wadah untuk mencuci tangan. Oke, baik, terima kasih ibu-ibu. Berarti ibu-ibu sudah paham itu dan ibu-ibu sudah lakukan di rumah. Perlu ibu ketahui, praktik baik mencuci tangan pakai sabun ini yang perlu ibu ketahui, ya, yang pertama, cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang mahal. Ya, cuci tangan tidak perlu menggunakan alat-alat yang mahal yang dibeli dengan harga yang mahal yang dijual di toko atau di minimarket, di supermarket, ya. Jadi gunakanlah alat-alat yang biasa yang bisa dibuat sendiri di rumah seperti yang tadi sudah ibu utarakan prosesnya. Oke, yang kedua, tempat penampungan air harus rutin dibersihkan. Untuk menghindari lumut dan jentik nyamuk. Terus yang ketiga, cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Ya, cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Dan yang keempat, sabun yang digunakan tidak perlu sabun yang khusus, ya, tidak perlu menggunakan sabun yang khusus, bisa menggunakan sabun mandi atau sabun cair yang biasa kita pakai untuk mencuci piring. Jadi praktik baik mencuci tangan pakai sabun ini ibu-ibu bisa laksanakan di rumah bersama anggota keluarga yang lain. Ibu-ibu, saya ingin tahu rencana apa yang akan dilakukan ibu-ibu di rumah terkait dengan pemanfaatan bansos untuk mencegah dan menangani stunting. Apa saja yang sudah ibu rencanakan dengan apa? Oke, momen bansos untuk menyediakan makanan bergizi bagi keluarga. Oke, baik, terima kasih. Ini merupakan rencana baik yang perlu ditingkatkan. Sekarang ibu-ibu silakan isi tabel janji diri terkait dengan kegiatan kita hari ini, praktik baik mencuci tangan pakai sabun. Oke. Silakan isi tabel janji dirinya. Sekali lagi ibu-ibu, sambil ibu-ibu mengisi tabel janji dirinya, sekali lagi saya tekankan, manfaatkan bantuan sosial dari pemerintah ini sebaik mungkin untuk mengupayakan cuci tangan pakai sabun sehingga dapat mencegah dan menangani stunting. Oke, ibu-ibu sudah? Oke, tabel janji dirinya silakan dipegang masing-masing, ya, untuk dilakukan di rumah. Oke, jadi ibu-ibu, praktik baik mencuci tangan pakai sabun ini perlu dilakukan. Karena apa? Karena yang pertama, dapat membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Untuk tangan itu biasanya menjadi sumber datangnya penyakit. Penyakit itu sering lebih banyak berada di tangan, ya. Jadi yang kedua, mencegah penularan penyakit seperti diare, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan dan lain-lain. Jadi itu adalah manfaat atau praktik baik bila kita mencuci tangan, ya. Bila kita mencuci tangan. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang paham, kurang mengerti, silakan. Oke, baik, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti kita sudah paham, dan harapannya lakukanlah itu di rumah dan jadikanlah itu menjadi kebiasaan yang harus dilakukan
di rumah. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu. Sekarang kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita bawa tabel janji diri kita dan kita lakukan itu di rumah kita masing-masing dengan anggota keluarga kita. Oke, baik. Selamat pagi. Terima kasih. Stunting, no, no, no. Cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang mahal. Biar sederhana, yang penting bersih dan higienis. Cuci tangan hanya memerlukan air mengalir yang bersih dan sabun. Mari bersama kita terapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dalam keluarga kita dan lingkungan sekitar kita agar bersama kita cegah terjadinya stunting. Terima kasih.